Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gaya Hidup Masa Depan, Cicil Masa Depan Mapan dari sekarang. Ini kita masih ngobrolin sesuatu hal yang ya senang dapat bonus, ya kan? Tapi kan kita juga harus bisa memanfaatkan bonus kita dengan bijak. Nah, ini kita tadi pertanyaan yang dari penonton di studio adalah apakah memang bonus yang kita dapatkan itu memang harus langsung disisihkan untuk dana darurat? Jadi kalau balik lagi kita rasanya juga nggak salah kalau ada periode-periode di mana kita harus mengevaluasi keuangan kita. Jadi kayak tadi dapat bonus truk, oke, satu dapat, mau di-spend nggak? Lihat lagi, ada nggak dana darurat? Karena kalau secara hierarkinya, dana darurat tuh penting loh. Iya. Dia tuh untuk ngidupin kita di masa-masa susah. Jadi itu rasanya secara prioritas lebih penting. Kalau melihat seperti ini didahulukan. Mungkin persepsi dari masyarakat atau sebagian orang kalau dibilangin dana darurat itu rasanya ngeri kan. Iya. Jadi sifatnya harus Besar soalnya liquid kayaknya ya. gitu kan. Jadi orang terus mikir kan dana darurat harus liquid dong. Naruhnya di tempat yang paling aman dong. Akibatnya apa? Bawah bantal. Tempat paling aman di bawah bantal. Dia nggak ngasihin apa-apa. Sekarang kita lihat sama-sama 1 tahun ke belakang. Dana darurat tadi pernah dipakai nggak? Nggak pernah juga kan. Artinya jarang sekali. Nah, ngelihat karakteristik bahwa ada uang yang jarang dipakai namanya darurat. Perlu nggak sih kasarnya ada di bawah bantal terus? Nggak dong. Iya. Nah, smart placement artinya smart invest, taruh dia juga di sesuatu yang bisa ngasih return lebih tinggi, tapi juga punya kemampuan untuk diganti menjadi uang kas dalam waktu dekat. Jadi misalnya ada reksadana kan banyak macam-macamnya. Jadi kayak tadi penonton tadi nanya, rasanya kalau belum punya harus satu. Tapi kalau udah jangan pernah berhenti di situ karena kebutuhan nggak cuma di situ kan. Bisa juga kayak apa yang juga pengen liburan kan. Iya. Hey, kalau mau liburan kan jangan cuma mikir di sini aja, kalau bisa lebih jauh. Iya, Dan iya. biasanya ongkos itu Lebih lebih mahal. daripada bonus kan. Jadi idealnya memang begitu ada bonus kita bisa sisihkan gitu Ya. Pak ya untuk dana darurat atau Betul. pos-pos yang lain. Nah sekarang permasalahannya kalau Iya. bonus yang kita dapat cuman bisa bayar hutang doang Pak. Nah, itu dia Pak. Karena kan mungkin kredit ini, kredit itu ya kan. Cicilan ini, cicilan itu. Kita nggak Sementara ada yang kan- ngomongin yang salah satu di sini ya Pak. Sementara kan maunya kita kan di saat kita mendapatkan bonus itu, saat tadi kita bisa senang-senang juga, ya kita juga bisa membuat kita jadi kaya. Karena kan tujuannya kita pengen jadi andalan kan Pak. Betul. Itu tadi balik lagi. Jadi sebetulnya kayak tadi saya bilang, kalau tadi yang merasa seperti itu, which is sebetulnya kalau menurut saya itu kayak wake up call gitu. Artinya kayak kita dibangunin. Thanks to kondisi ini. Dengan begitu kita tahu bahwa biaya ini harusnya yang tadi beban bunga itu harus disadari itu mahal loh biayanya. Iya. Jadi gaya hidup kita yang selama ini istilahnya berlebih dan mengandalkan pinjaman itu nggak ada salahnya dikurangin. Artinya memang painful, bayar dulu lunas. Tapi dengan kita bayar lunas, nanti harusnya apa? Jangan terus hidup lagi seperti itu dong. Iya sih. Nah ini makin jelas mudah-mudahan penonton yang di sini juga semakin ngerti nih. Atau ada yang mau bertanya? Iya, kalau belum jelas boleh bertanya loh. Silakan siapa yang mau bertanya? Ada. Oh, ada. Silakan, Mas. Nama saya Tigor, saya ingin bertanya kepada Bapak Putut. Iya. Investasi apa sebaiknya kita pilih dari bonus yang kita dapatkan, Pak? Terima kasih. Nah, ini menarik nih ya. Kunci sukses investasi, pertama tadi mungkin udah di-share, pertama kali harus punya tujuan. Itu yang pertama. Kedua, jenisnya seperti apa? Kalau tujuan udah tahu, perlu juga dilihat kapan kita akan menggunakannya. Contoh klasiknya kayak saya, misalnya kalau misalnya saya mau liburan tadi kayak itu dengan keluarga, kasarnya tidak mungkin uang yang 3 bulan lagi saya mau pakai itu saya taruh misalnya investasi di pasar modal. Kenapa? Karena kejadiannya nanti saya mau liburan, ternyata nggak jadi karena pasarnya lagi jelek misalnya, ya kan Jadi marah berisiko gitu. rendah ya, Itu Pak yang ya? harusnya Oke. risiko-risiko rendah. Tapi kalau Ya, untuk ya. kebutuhan-kebutuhan jangka panjang jadi harus disesuaikan. Dan kembali lagi sebagai investor itu juga harus jujur ngelihat tingkat risikonya seperti apa. Nah ini yang harus dilihat, jadi disesuaikan antara tujuan, jangka waktu sama kesiapan dari kita sendiri untuk terima risiko itu. Nah Ya, ya, Pak. caranya harus belajar. Nah, itu dia tuh. Ngomong-ngomong soal belajar macam-macam investasi nih Pak, Ya. kita kan sering dengar yang namanya reksadana. Iya. Orang awam macam saya sebenarnya apa sih Pak keunggulannya reksadana itu Pak? Apa Oke. apa yang lebih menguntungkan, beli reksadana atau beli sepatu gunung? Tergantung. Jadi kalau saya sih ngibaratin gini, sebetulnya itu mungkin bentuk modern aja dari istilahnya kayak tabungan.
apa keuntungan dari reksadana buat investor kayak kita yang investor kecil gitu? Ya. Bisa berinvestasi di pasar modal yang menurut masyarakat tuh suka selalu mikir kalau investasi di pasar modal biasanya apa? Butuh modal, ya kan? Butuh pengetahuan, butuh waktu karena kan wah gerak naik turun, pusing gitu ya. Dengan reksadana ini dimungkinkan kita investor biasa untuk berinvestasi di pasar modal dengan modal terbatas. Karena sifatnya kolektif, karena banyak gitu ya yang ditaruh di reksadana itu otomatis jumlahnya jadi besar. Iya, ini udah cukup jelas banget apa yang disampaikan oleh Pak Putut. Jadi kita tahu nih Bayu, nggak apa-apa kan? Kamu jangan marah-marah lagi kalau kita tuh menghabiskan bonus kita untuk belanja. Iya, aku Kan malah kita jadi juga iri. tahu berinvestasi dan juga asuransi juga Ini modal udah. usaha abis ini Ya. barang belanjaan kita mau kita jual ke kamu. Ayo kamu ambil kesimpulan dari obrolan kita. Ya intinya kesimpulannya adalah mau kaya atau gaya sih sah-sah aja. Cuman mungkin porsinya harus disesuaikan kali ya. Nggak bisa 100% untuk kaya doang tapi nggak gaya. Begitu juga sebaliknya jangan gaya doang tapi nggak mikir masa depan investasinya bagaimana. Karena begitu bonus turun sebenarnya bisa dijadikan sebagai momentum kita untuk memaksimalkan harta kita. Ya kan? Siapa tahu dengan investasi yang tepat Anda justru bisa membeli barang-barang yang lebih banyak lagi. Ya. Gitu ya, jadi lebih Dan gaya lebih lagi. banyak guna sebenarnya. Betul sekali. Ini aku yakin ya pasti pemirsa juga yang lagi menyaksikan kita punya cerita juga deh seputar bonus digunakan sebagai untuk apa ya kan bagaimana cara menghabiskan bonusnya apakah benar habisin buat belanja-belanja atau habisin semuanya buat investasi semua. Iya atau bisa dibagi dua seperti tadi yang diobrolin sama Pak Putut ini juga ternyata sudah Anda jalankan. Boleh share ya ke Twitter kita @manulife_id dengan hashtagnya GHMD atau bisa juga melalui Facebook kita My Life Manulife ya. Betul. Atau kalau misalnya Anda repot untuk ngetik-ngetik gitu ya, videoin aja, upload ke YouTube, nanti linknya di-share lewat Twitter kita di @manulife_id, hashtagnya GHMD, atau lewat Facebook My Life Manulife. Betul. Kita mau ngucapin terima kasih buat Pak Putut. Riani terima kasih. Terima kasih, Ini Pak. jangan dulu ya. Kita masih ngelanjutin Ya belanja yang ampun tadi masih loh. mau terusin belanja Ya kan? lagi. Ya udah sekarang anterin aku belanja deh kalau begitu. Shaloreng yang kita mau beliin buat Bayu belum. Pak Putut mau shalorengnya. Oh ya udah. Kalau gitu kita akan aja boleh. Iya. Kita balik lagi minggu depan ya. Jangan lupa ya untuk kembali menyaksikan Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Dipersembahkan oleh